Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa Fitri, SPDI, mahasiswi PPG Batch 2, LPTK Uniswan Ampel Surabaya, akan menyampaikan materi tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sabar dan musibah ujian menurut pandangan Islam. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan nakli Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 tentang sabar dan ujian, serta hadis terkait. Ketiga, peserta didik mampu melafalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 dengan tajwid yang benar. Mengenal sabar dan cobaan serta denakli surah Al-Baqarah. Ini adalah ilustrasi orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Pengertian sabar. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Makna sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di antara perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah sifat sabar. Sabar secara bahasa artinya tertahan, sebagaimana perkataan Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqtala syai'un minad dawabbi sabarun. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh binatang dengan cara ditahan. Hadis riwayat Muslim. Contoh sabar. A. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Contohnya adalah gibah. Gibah dalam bermedia sosial, menyakiti orang lain dengan membuli, mencaci maki orang lain, dan menghindari membunuh orang lain. C. Sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar jenis yang ketiga adalah dalam menerima takdir yang Allah berikan. Manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. A. Memperoleh kesudahan yang baik. B. Memperoleh keberuntungan. C. Memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. D. Diberi petunjuk. E. Memperoleh martabat yang tinggi di surga. Dalil nakli Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155. Dalil nakli adalah bukti atau petunjuk kebenaran yang diambil dari sumber-sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil nakli Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Adapun dalilnya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 adalah Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Adapun hadis terkaitnya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. La yusibu ahadan minal muslimina musibatun fayastarji'u inda musibatin thumma yaqulu Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa fa'ala dhalika bihi. Qalat Ummu Salamah fahafidtu dhalika minhu falamma tuwaffiya Abu Salamah tastarja'tu wa qultu Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Yang artinya, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah, lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini, dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Melainkan, akan dikabulkan doanya itu. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini, dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia bercerita pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abadin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa ajaruhullahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha." Qalat falamma tuwaffiya Abu Salamah qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti kepadanya dengan lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, maka aku mengucapkan apa yang diperintahkan Rasulullah kepadaku. Maka Allah Ta'ala memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi tingkat kesabaran yang dimiliki seseorang, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu atau seseorang. Terima kasih.